kenapa ya hidup gue kok susah amat ya? Kok cari makan susah amat ya kayak gini? Atau buat lo yang udah kerja mungkin kok gaji gue nggak naik-naik ya? Udah tahu bokap lo miskin ya, lu masih aja dengerin nasihat dia. Begini ya, cukup lah. Kalau bokap lo ngomong aneh-aneh, nggak usah dengerin dia. Goblok berarti. Emang iya ya, waktu bocah lu cuman dikasih makan ikan asin, mana bisa otak lu bisa pinter gitu. Lu cuma bisa rebahan ya di kasur jelek lu yang busuk. Habis itu lu scrolling TikTok, lihat jablay-jablay lagi. Habis itu coli dah. Lu nggak kasihan nyokap lu tukang cuci piring ya di acara-acara keluarga ya, lu datang pakai motor butut. Lu bayangin ya, bokap lu mati misalnya ya, udah nggak ada lagi yang cari duit gitu. Lu bisa apa? Lu nggak sekolah lagi, cari makan nggak bisa. Di video ini, gue akan bahas tentang kemalasan orang Indonesia ya. Lu ngeklik video gue, udah benar-benar marah, emosi mungkin, apa ini orang ya. Tapi, sebelum lu hujat gue di kolom komentar, coba jawab dulu nih. Lu udah produktif belum? Udah kerja keras belum? Bisa dijawab nggak? Atau setelah itu lu puas? Setelah puas, lu menghayal lagi ya, lu berkeluh kesah terus setiap hari tanpa lu pikir kenapa ya kan. Gua nggak peduli lu mau marah sama gua, lu mau caci maki gua, lu kesel, gua nggak peduli itu. Tapi yang ingin gua sampaikan di sini adalah sebuah kenyataan yang amat sangat nyata, bahwa orang Indonesia itu emang dasarnya males. Lu suka nggak suka itu urusan lu. Wah, ini orang ngomong apa ini ya? Emang ada dalilnya gitu. Emang ada faktanya. Sebelum lo hujat gue di kolom komentar, kita sepakatin dulu ya. Apa sih definisi dari malas itu? Malas itu bukan berarti ketika lo tidur dari pagi sampai pagi lagi. Ya lo kalau udah kaya nggak apa-apa. Orang clubbing kok sampai malam, tidur pagi sampai pagi lagi, nggak apa-apa kalau lo udah kaya. Tapi kan problemnya lo masih miskin gitu. Lu mau belaga-belaga tidur siang, tidur pagi kayak bayi gitu. Males itu ketika lu dikasih kesempatan sama bos lu untuk kerja keras, tapi lu malah leha-leha ya. Selesai kerja lu, bukannya lu manfaatin wifi gitu untuk belajar hal-hal yang baru gitu, skill baru, tapi lu malah nongkrong-nongkrong nggak jelas kayak gitu. Itu males namanya itu. Malas itu ketika lu dikasih kesempatan yang amat sangat banyak waktu, tapi lu nggak gunakan untuk belajar, untuk meningkatkan skill baru. Lu pakai untuk nonton drama Korea yang nggak berguna itu. Apa faedahnya coba drama Korea? Malas itu ketika lu setiap hari berkeluh kesah, lu bangun, tidur gitu. Hidup gua gini-gini aja ya. Andai gua terlahir dari orang kaya. Setiap hari kayak gitu terus ya. Kacau. Tapi lu nggak ada action gitu. Lu nggak pernah ada, gue harus ngerjain ini, gue harus ngerjain itu. Ya. Lu nggak ada sama sekali. Tindakan yang ada dalam diri lu tuh nggak ada. Actionnya nggak ada. Terus-terusan berkeluh kesah. Lu ini ngomong apa sih? Emang tahu apa lu misalnya? Emang ada faktanya? Gue kasih tahu lu ya. Menurut data produktivitas tenaga kerja di ASEAN ya, masuk Indonesia ya, gaji rata-rata di Indonesia berkisar 5 juta rupiah per bulan. Sedangkan Singapura mencapai 62 juta rupiah per bulan. Ini menandakan bahwa Indonesia tertinggal sangat-sangat amat jauh sekali. Kenapa sih orang kita tuh malas-malas orangnya? Oke, gue akan kasih tahu 3 hal yang menyebabkan orang kita itu malas. Yang pertama, terlalu nyaman di zona aman. Maksudnya apa nih? Ya mungkin lu yang nonton video gue ya, masih duduk di bangku SMA misalnya. Setiap pagi, nyokap lu masih bisa nyediain tempe gitu ya, tahu buat sarapan lu sebelum ke sekolah. Bokap lu masih bisa kasih lu duit buat jajan 5.000, 10.000. Bayangin kalau misalnya the next COVID ya, huru-hara datang lagi, semua orang lockdown. Bokap lo di PHK. Gimana tuh? Lu bisa ngapain ya? Atau lu yang masih nonton video gua, yang saat ini udah kerja ya, yang nikmatin UMR 5 juta. Cukup lah ya. Cukup lah segitu. 5 tahun, 10 tahun gua kumpulin 5 juta, cukup lah. Lu orang paling egois di dunia. Lu nggak mikirin cewek lu ya. Istri lu nanti, orang tua lu. Lu nggak kasihan nyokap lu tukang cuci piring ya di acara-acara keluarga ya, lu datang pakai motor butut lu tuh. Sementara keluarga-keluarga lain datang pakai mobil mewah gitu ya. Orang tua lu, terutama nyokap lu, direndahin. Apa lu masih kayak gitu? Apa lu nyaman dengan UMR 5 juta? Enggak kan? Lu mau ngangkat derajat orang tua lu kan? Lu mau bawa orang tua lu umroh kan? Haji. Apa bisa? Ya nggak bisa. Yang kedua,
Budaya santai nanti aja. Ya, ini parah sekali ya. Ya, udah kerjaan belum? Belum. Ah, santai aja, Bos. Nanti gampang lah ya. Gua nongkrong dulu ya, segala macem ya. Gampang lah. Giliran deadline-nya udah mau sampai nih. Gimana udah selesai? Waduh, Bos. Sorry, Bos. Waduh, bikin alasan tuh. Tadi orang tua gua sakit gini. Itu budaya santai. Bayangin sama China, Jepang, dan Korea, Amerika ya. Itu nggak ada kayak begitu-begitu. Lu kalau kerjain ya semalaman full, pasti hasilnya nggak jelas udah. Ya, lu butuh tidur kan. Makanya lu nggak bisa kayak robot seharian langsung jadi. Pasti berantakan. Gitu. Makanya itu namanya perlu ada jam kerja, kapan lu tidur gitu ya. Yang ketiga, terlalu banyak main sosial media ya. Gua nggak larang lu main sosial media, tapi yang lu lakuin bangun tidur ya. Lu buka handphone, scrolling TikTok lagi, lihat Jable lagi, coli lagi. Udah itu mengeluh lagi. Andai gue jadi orang kaya ya. Waduh, ini gara-gara bokap gue sih yang miskin. Udah tahu bokap lu miskin gitu. Lu masih aja nyalahin dia. Jadi stop scrolling TikTok yang nggak jelas. Tapi kalau lu buka TikTok untuk cari-cari video seperti ini yang bikin lu berubah gitu ya. Yang level up, itu bagus gitu. Tapi kalau lu cuma lihat-lihat orang-orang kaya, si A punya mobil mewah, si B punya cewek cantik. Wah, kapan ya gue bisa seperti mereka ya? Wah, lu berhayal terus seperti itu, tapi lu nggak pernah level up. Lu nggak pernah naikin skill lu. Gimana bisa, Bos? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Terus ada yang bilang, bodoh amat hidup-hidup gua gitu kan. Gua mau kerja, mau kagak, urusan lo. Bukan gitu, Bos. Kalau lu punya alasan seperti itu, lu paling jahat dan paling egois di dunia. Ya. Lu mikirin diri lu sendiri ya. Ngapain gua bikin video-video seperti ini kalau gua hanya mikirin gua sendiri? Ngapain gua bikin video seperti ini capek-capek kalau gua nggak mikirin kalian semua? Dampaknya banyak. Gaji lu nggak naik-naik, Bos. Apa lu yakin masih hidup dengan UMR lu yang 5 juta itu? Sekarang lu pasti bisa makan di warteg 15.000. Tapi lihat 5 tahun, 10 tahun lagi kalau lu masih hidup ya. 100.000 satu bungkus. Apa lu bisa? Bisa nggak? Nggak mungkin kayak gitu. Lihat aja nanti. Lu pause video gue sekarang, ya. Lu screenshot aja. Kenapa? Karena inflasi, Bos. Setiap tahun inflasi. Harga barang dan jasa itu naik terus. Sementara gaji lu nggak naik-naik. Kenapa nggak naik-naik? Ya, skill lu cuma segitu-gitu aja. Gitu aja. Yang kedua, mental cengeng. Selalu nyalahin orang jadi kambing hitam. Wah, ini gara-gara mentor gua nih. Gara-gara mentor gua yang nggak becus ngajar gitu. Ini otak lu aja yang dangkal ya. Udah dijelasin begini-begini lu kagak paham-paham. Emang iya ya. Waktu bocah lu cuman dikasih makan ikan asin. Mana bisa otak lu bisa pinter gitu. Tapi udahlah ya. Stop nyalahin orang. Ini gara-gara bokap gua nih yang nggak becus nih. Ngapain sih miskin-miskin? Udah tahu bokap lu miskin ya. Lu masih aja dengerin nasihat dia. Begini ya, cukup lah. Lu cukup sekolah, nanti jadi PNS, nanti jadi begini. Ngapain lu dengerin orang tua udah kayak begitu? Yang lu dengerin tuh Elon Musk, orang terkaya nomor 1 di dunia ini ya. Itu yang lu dengerin. Kalau bokap lu ngomong aneh-aneh, nggak usah dengerin dia. Goblok berarti. Nggak usah dengerin. Lu kalau mau kaya ya belajar dari orang-orang kaya yang di atas lu ya. Kalau lu belajar dari orang-orang miskin, nggak valid itu. Kenapa? Apa yang dia sampaikan itu nggak bener ya. Mana dia tahu ya cara trading, cara investasi. Apa itu Bitcoin? Bitcoin scam katanya. Nggak jelas investasi itu apa, nipu. Pasti begitu. Trading apa? Judi. Pasti gitu kan. Saham judi, semua judi. Yang ketiga, tertinggal jauh dari negara lain. China sama Amerika itu udah bisa bikin mobil nggak ada sopirnya, jalan sendiri. Ya kan? Lu nggak bisa ugal-ugalan. Udah pakai AI semua, robot, ya kan? Sementara kita mobil SMK aja hilang sekarang. Udah nggak percaya lagi orang gitu ya. Mau beli produk kita juga bingung. Mau nanam investasi di Indonesia juga, aduh ngapain gue nanam investasi? Kerjanya korupsi semua sih, ya kan? China sama Amerika udah bikin robot ChatGPT, DeepSeek, ya. Bahkan kemarin porak-poranda itu. Amerika, gara-gara DeepSeek, buatan China. Buatan China ini murah, meriah, tapi canggih. Sedangkan ChatGPT ini mahal, ya, seperti itu. Jadi kita akan terus tertinggal kalau lu masih males-malesan dan tetap ini bukan urusan gua. Lu orang paling jahat kalau lu punya prinsip seperti itu. Kalau lu ngerti, ya lu jelasin lah ke orang-orang terdekat lu, oke? Sekarang pilihan ada di tangan lu semua, ya. Lu ada di kategori yang mana? Lu mau berubah atau lu
tetap menjadi orang males, menjadi pecundang, menjadi sampah masyarakat seumur hidup, gue akan kasih tahu lu tips buat yang mau berubah. Yang pertama, kurangi waktu buat hal-hal yang tidak penting ya. Misal, cewek lu ngajak jalan setiap sore, udah nggak usah, ngapain jalan-jalan setiap sore. Atau cewek lu misalnya ngajak ke bioskop setiap minggu, ngapain? Cuma nonton drama Korea gitu. Itu nggak ada gunanya, ngabisin anggaran aja gitu. Udah kerja aja, habis pulang kerja lagi, cari itu freelance, cari dapat uang di internet, banyak sekali itu sebenarnya. Tapi emang dasar lu males sih sebenarnya, nggak ada alasan untuk itu. Pulang kerja misalnya teman lu telepon, bro nongkrong yuk, ngopi kayak apa gitu. Nggak usah, ngapain ngopi-ngopi, ngegame. Emang lu dapat duit dari game? Kan ada pro player bang, nggak ada duitnya. Sampai kapan lu mau ngegame nggak ada duitnya? Yang penting lu lihat YouTube, cari di internet, gimana sih cara dapat uang, ya freelance. Ini banyak gitu kayak gitu. Stop untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, paksain diri lu untuk belajar skill baru. Lu mau naik gaji kan? Gimana caranya bos lu naikin gaji buat lu kalau lu skillnya gitu-gitu aja? Bikin naskah, data entry, ngelap-ngelap meja, ya kan? 5-10 tahun lagi itu semua akan lenyap ya. Napas lu udah nggak penting lagi, nggak berharga lagi. Kenapa? Robot, bos. Itu bisa dikerjakan oleh robot, lebih efisien, nggak minta naik gaji. Mungkin lu yang nonton video gua yang masih kerja di pabrik, ya bikin-bikin mobil segala macam. Di China sekarang robot udah bisa bikin mobil ya. Gimana ke depannya 5-10 tahun lagi? Kalau misalnya mau dibikin pakai robot, lu kerja apa? Lu makan apa nanti? Yang ketiga, biasakan kerja lebih keras daripada orang lain. Maksudnya gimana? Apa gua nggak usah ini istirahat? Bukan, lu mati nanti kalau nggak istirahat. Kerja keras dibanding orang lain itu gimana? Misalnya lu kerja 8 jam ya, tambahin lagi 12 jam, tambahin lagi 16 jam. Emang lu ngapain kalau sisa waktunya itu banyak banget? Mau scrolling TikTok lagi, rebahan, kayak gitu-gitu. Itu nggak berfaedah, ya kan? Mending kerja nyari duit, ya kan? Enak. Lu banyak duit, lu nggak dihina-hina lagi sama orang, ya kan? Oke? Kerja keras lebih daripada orang lain. Gua sendiri ya, nggak ada jam kerja gua. Mau jam 3 pagi ke, mau jam 4 pagi, kalau gua nggak ngantuk kerja lagi. Jadi kalau gua udah ngantuk, ya udah tidur. Udah puas lagi tidurnya, ya kerja lagi. Jadi nggak ada pekerjaan yang selesai. Satu pekerjaan selesai, muncul lagi, kerja lagi, kayak gitu. Emang itu, karena hobi gua kerja. Gua pusing kalau nggak ada kerjaan ya, kayak orang bego gitu ya. Bengong-bengong nggak jelas. Yang keempat, stop nyalahin orang lain jadi kambing hitam. Nah, gua udah bahas di awal ya. Biasanya begitu ya, pecundang, pemalas itu biasanya begitu. Selalu nyalahin orang lain. Ini gara-gara guru gua nih yang nggak bisa ngajar dulu, makanya gua bego sekarang ya, nggak ngerti gitu. Ya lu aja yang nggak paham-paham ya, otak lu yang nggak paham-paham. Ini gara-gara pemerintah ini, gara-gara pemerintah bikin kebijakan A, B, C, gua jadi pusing dah. Gas LPG lah, macam-macam. Ya kalau lu kaya, lu banyak duit, nggak mungkin lu pakai gas LPG 3 kilogram. Lu pasti pakai yang gede yang nggak habis-habis, benar nggak sih? Iya, makanya semua ya salah lu sebenarnya. Nggak usah nyalahin orang, salahin aja diri sendiri, ya kan? Sekarang pilihan ada di tangan lu ya. Lu mau tim yang malas atau yang mau berubah ya? Kalau lu malas-malesan ya, nggak mau dengerin gua, lu akan jadi pecundang ya, jadi sampah masyarakat, diejek-ejek sama teman lu ya. Mau kayak gitu? Ya, nyokap lu ya masih dihina-hina, miskin lah. Mau kayak gitu? Kalau nggak mau, jangan jadi pemalas. Stop malas. Mungkin di video ini ya, lu udah benci banget sama gue, lu udah marah banget. Langsung dari kolom komentar. Tapi gue nggak peduli ya. Suatu hari nanti, siapa yang akan menyesal? Gue? Kagak. Gue nggak menyesal dan gue nggak ada ruginya ya. Jawabannya lu yang terus-terusan rebahan, males, nggak mau mikir, nggak mau belajar hal baru. Akhirnya lu jadi pecundang, dihina oleh keluarga lu sendiri, ya kan? Akhirnya lu menyesal kan? Terus gimana bang kalau gua mau sukses? Berhenti jadi pemalas, ya. Berhenti liatin TikTok, scrolling jablay yang nggak jelas itu. Ya kalau lu nggak berhenti ya otak lu dangkal, nggak bisa mikir. Stop nyalahin orang lain. Nyalahin diri sendiri, kenapa gue bego?
berarti gue harus belajar lebih keras lagi. Kan begitu logikanya. Kan begitu dalilnya, kata Rocky Gerung. Di akhir video ini, gue akan tantang lu semua, lu ada di tim yang mana? Tim yang males atau tim yang sukses? Tim yang mau rajin? Gue tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.